Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian yang di rumah? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring hingga sampai di pertemuan ke-8 ini. Sudah 2 bulan kita berjalan, maka itu artinya kita sudah akan mendekati dengan penilaian penilaian tengah semester gitu ya, atau yang biasa kita sebut dengan mid semester. Jadi mohon dipersiapkan maknanan atau setoran-setoran yang sudah kalian hafalkan di minggu-minggu mulai dari pertemuan ketiga dan seterusnya, dibaca kembali, diulang-ulang kembali bila mana nanti ujian, biar tidak terlalu banyak menghafalnya, tidak terlalu ngoyo belajarnya gitu ya. Dan perlu diketahui bagi yang setor dengan rutin, maka itu artinya kalian sudah mengantongi nilai harian sebanyak 5 kali setoran gitu ya, ditambah dengan hari ini yaitu totalnya sebanyak 6 kali setoran atau 6 nilai harian gitu ya. Jangan lupa setelah maknani nanti kalian langsung setoran di menu yang sudah Bulia persiapkan untuk di fasal pertengahan fasal wa yakhruju minal farji ya, tepatnya pada lafadz wa aqallul haidi gitu ya, sebagaimana yang sudah kita maknani di pertemuan ke-7 gitu ya. Jangan lupa untuk yang belum setoran di pertemuan sebelumnya boleh setoran atau menambal setorannya di menu-menu sesuai dengan tanggal-tanggal yang sudah Bulia sediakan gitu ya. Jadi jangan sampai salah lokasi. Untuk hari ini kita akan melanjutkan fasal wa yakhruju minal farji, yaitu dimulai lafadz wa yahrumu bil haidi gitu ya, sampai di lafadz wa hamluhu. Ini bagian ketiga ya, dan merupakan bagian terakhir dari fasal wa yakhruju minal farji. Nah, memang panjang dalam fasal tersebut, maka Bulia bagi menjadi 3 bagian atau 3 kali setoran. Sebagaimana biasanya, silakan menulis terlebih dahulu untuk lafadznya. Bila mana bingung untuk urut-urutannya, bisa dibuka di kitabnya masing-masing gitu nggih.
boleh di pause dulu, dilanjutkan menulisnya. Nanti kalau sudah selesai bisa dilanjutkan videonya untuk maknani. Oke, bagi yang sudah selesai maka kuliah bisa memulainya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alina barakatihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram, wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid, bil haidi sebab haid, wan nifasi lan nifas, wan nifasi lan nifas, opo thamaniatu asya'a walu piro-piro suwiji-wiji, opo thamaniatu asya'a walu piro-piro suwiji-wiji. Rupani as-sholatu sholat, wa shaumu lan poso, wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an, wa mashul mushafi lan demek mushaf, wa massul mushafi lan demek mushaf, wa hamluhu lan nggawa mushaf, wa hamluhu lan nggawa mushaf, wa dukhulul masjidi lan mlebu masjid, wa dukhulul masjid lan mlebu masjid, wa tawafu lan tawaf, wa tawafu lan tawaf, wal wad'u lan wati, wal wad'u lan wati, wal istimta'u lan ngalap seneng, wal istimta'u lan ngalap seneng, bima kelawan barang, bima kelawan barang, baina surrati ing dalem antarane udel, baina surrati ing dalem antarane udel, warrukbati lan dengkul, warrukbati lan dengkul, wa yahrumu lan haram, wa yahrumu lan haram, alal junubi ing atase wong kang junub, alal junubi ing atase wong kang junub, apa khamsatu asya'a limo piro-piro suwiji-wiji, apa khamsatu asya'a limo piro-piro suwiji-wiji. Rupane as-sholatu sholat, wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an, wa massul mushafi lan demek mushaf, wa massul mushafi lan demek mushaf, wa hamluhu lan nggawa mushaf, wa hamluhu lan nggawa mushaf, wa tawafu lan tawaf, wal lub'tu lan meneng, wal lub'tu lan meneng, fil masjidi ing dalem masjid, fil masjidi ing dalem masjid, wa yahrumu lan haram, alal muhdithi ing atase wong kang hadas, alal muhdithi ing atase wong kang hadas, apa salatatu asya'a telu biro-biro suwiji-wiji, apa salatatu asya'a telu biro-biro suwiji-wiji. Rupani as-sholatu sholat, wa tawafu lan tawaf, wa massul mushafi lan demek mushaf, wa massul mushafi lan demek mushaf, wa hamluhu lan nggawa mushaf, wa hamluhu lan nggawa mushaf. Untuk maknanya yang tertinggal boleh diulang kembali videonya. Kita lanjut untuk i'rabnya bagi yang sudah lengkap maknanya. Tetap ya, kita konsisten 10 kalimat dulu. Untuk yang lainnya bisa dicocokkan sendiri dengan keterangan-keterangan yang sudah pernah Bulia jelaskan. Oke, kita mulai awal pertama, lafadz wa. Seperti biasanya dia namanya kalimat huruf, dia mabni fathah, alasannya kalau wawu ibtidak, atau boleh kalian sebut dengan wawu istinaf karena berada di awal kalimat di pertengahan fasal gitu ya. Ini sudah pernah Bulia ulang-ulang. Selanjutnya lafadz ya harumu gitu ya.
karena dia tidak ada tanwin, tidak ada al, tidak ada huruf jar dan bukan dibaca jar gitu ya, bukan diirabi jar, maka bisa jadi dia bukan kalimat isim gitu ya. Maka kita lihat apakah dia kalimat fiil gitu ya. Kita harus ingat kalimat fiil itu dibagi menjadi 3. Yang pertama kalimat fiil madhi, 2 fiil mudhari, dan ketiga fiil amar. Dari ketiganya yang paling mudah untuk bahasanya dititeni dilihat tanda-tandanya itu ya, yang paling mudah dibedakan dari ketiganya yaitu fiil mudhari. Kenapa kok fiil mudhari yang paling mudah? Karena fiil mudhari itu mempunyai tanda di mana ia pasti diawali oleh salah satu huruf mudhari. Jadi dilihat bila mana kok di awal hurufnya itu ada salah satu huruf mudhari yaitu alif, nun, ya atau tak, salah satu dari mereka kok ada di situ, maka kemungkinan besar dia namanya fiil mudhari. Lafaz yahrumu di sini kebetulan ya huruf yang pertama adalah ya. Kemungkinan besar dia ini adalah huruf mudhari. Kenapa? Karena dilihat setelahnya ada 3 huruf ha, ro, mim gitu ya. Kemungkinan besar ya ini huruf tambahan atau huruf ziyadah yang disebut dengan huruf mudhari. Maka di sini yahrumu kita katakan dia namanya fiil. Spesifiknya namanya fiil mudhari. Kenapa dikatakan fiil mudhari? Karena dia didahului oleh salah satu huruf mudhari. Mudhari'nya apa? Ya gitu ya. Kemudian untuk i'rabnya, karena sebelum lafadz yahrumu tidak ada amil nawasib ataupun amil jawazim, maka i'rabnya pasti rofa gitu ya. Kemudian rofanya dia dilihat dia kalimatnya apa tadi, fi'il mudhari gitu ya. Fi'il mudhari'nya dia shahih apa mu'tal akhir. Dilihat mim, huruf yang terakhir itu ternyata huruf mim. Huruf mim tuh huruf shahih akhir, maka di sini namanya dia fi'il mudhari shahih akhir. Nah, bisa dicek di catatannya, fi'il mudhari shahih akhir ketika rofa tandanya menggunakan dhammah gitu ya. Jadi alamat atau tanda itu bergantung dengan kalimat. Kalimatnya apa? Fi'il mudhari shahih akhir. Oh, berarti dia rofanya pakai dhammah gitu ya. Jadi alamat itu bergantung pada kalimat, karena bisa jadi beda kalimat itu beda tandanya. Sedangkan untuk i'rab itu bergantung kepada lafadz, kira-kira dia ada amil apa enggak gitu ya. Kalau tidak ada amil maka dia di i'rabi rofa gitu ya. Cukup jelas. Kita lanjutkan di lafadz bi. Bi juga kalimat huruf mabninya mabni kasrah, dia disebut dengan huruf jar gitu ya. Selanjutnya lafadz al-haidi, karena dia ada al maka otomatis dia disebut dengan kalimat isim. Karena dia jatuh setelah bi tadi namanya huruf jar, maka otomatis al-haidi tarkibnya menjadi majrur. Apa majrur itu? Yaitu kalimat isim yang beri'rab jar, maka disebut dengan majrur. Kalau sudah majrur ya otomatis dia i'rabnya jar gitu ya, nggak mungkin dia tarkibnya jadi apa, majrur, i'rabnya apa, nasab, berarti salah itu ya, nggak mungkin. Kalau majrur ya otomatis pasti i'rabnya jar gitu nggih. Kemudian untuk kalimatnya, untuk alamatnya dilihat kalimatnya al-haid ternyata dia berupa isim mufrad. Lah dicek isim mufrad itu ketika jar tandanya pakai apa? Oh, ternyata tandanya pakai kasroh. Jadi begitu ya cara untuk menentukan i'rab, alamat dan juga alasannya. Selanjutnya lafadz wa juga kalimat huruf mabninya mabni fathah, karena dia sebagai penyambung maka namanya wawu athof gitu ya. Untuk membedakannya bagaimana caranya Bu? Ya dilihat kalau dia di awal kalimat ya kemungkinan besar dia ibtida ataupun istinaf gitu ya. Kalau di pertengahan dia menjelaskan gitu ya, bisa jadi dia namanya wawu athof. Selanjutnya lafadz an-nifasi sama, karena dia punya al maka dia disebut dengan kalimat isim gitu ya. Sedangkan untuk tarkibnya karena dia jatuh setelah wawu, wawunya tadi namanya wawu athof, maka an-nifasi dia bertarkib menjadi ma'tuf
gitu ya. Jadi misal kita umpamakan sebuah kereta api gitu ya, yang paling depan itu adalah kepalanya kereta api gitu ya, tempat masinisnya duduk di situ untuk mengemudikan kereta api. Kemudian belakangnya itu ada gerbong. Lah antara kepala dan gerbong, kepala yang saya maksud adalah tempat menyupir, nah itu ya, mengendarai kereta tersebut yang ditumpangi sama masinis sama yang ditumpangi oleh penumpang gitu ya, itu kan terdapat sambungan gitu ya, menyambungkan antara gerbong paling depan dengan gerbong belakang. Maka di sini saya bisa katakan gerbong yang depan itu dia diisi oleh posisi al-haidi. Nah, al-haidi tadi memang dia jadi majrur karena jatuh setelah huruf jar. Tapi selain dia jadi majrur, dia tadi juga berkedudukan menjadi maktuf alaih gitu ya. Dia juga berkedudukan menjadi maktuf alaih. Kemudian wa adalah penyambungnya antara gerbong depan dan gerbong belakang, sedangkan an-nifasi dia berada di dia diibaratkan dengan gerbong belakang. Ya, saya ulangi. Al-haidi dia gerbong depan yang ditumpangi sama masinis gitu ya, maktuf alaih namanya. Kemudian wa itu huruf athof penyambung antara gerbong depan sama gerbong belakang. Sedangkan gerbong belakang itu an-nifasi, maka dia disebut dengan maktuf. Jelas ya? Jadi maktuf alaih, wawu athof baru maktuf. Lah di sini karena dia an-nifasi tadi mengikuti gerbong depan kan ya, otomatis ya. Siapa yang gerbong depan tadi? Al-haidi. Gerbong belakang yang ditumpangi penumpang pasti mengikuti gerbong depan yang dikemudikan oleh masinis gitu kan ya. Nah, di sini al-haidi i'rabnya jar, maka an-nifasi maktufnya harus juga beri'rab jar karena mengikuti. Maktuf itu mengikuti maktuf alaih. Siapa maktuf alaihnya? Haid. Nah, maka ketika head itu jar, maka an-nifasi juga jar. Dan dilihat kalimatnya kebetulan isim mufrad juga sama kayak al-haidi, maka sama-sama menggunakan kasroh untuk alamatnya gitu ya, karena jar tandanya kasroh. Kenapa kok pakai kasroh? Karena dia berupa isim mufrad. Cukup jelas ya. Selanjutnya lafadz tamaniyatu gitu ya. Dia punya al ndak ada, dia ada tanwin ndak ada, dia ada huruf jar ndak ada. Apakah dia di-i'rab jar juga bukan? Kemudian kira-kira dia kalimat isim atau bukan? Lah kita lihat kira-kira ketika kita maknani dia bacanya jadi satu dengan asya apa enggak? Oh iya, bacanya jadi satu, tamaniyatu asya'a. Maka sebagaimana sudah saya ulang-ulang, bila mana kok ada sebuah dua kalimat gitu ya, kok dibaca jadi satu, maka kemungkinan besar dia susunan idhofah. Kalau susunan idhofah berarti yang pertama juga kalimat isim, yang kedua juga namanya kalimat isim, sama-sama kalimat isimnya gitu ya. Nah, untuk yang di sini tamaniyatu, mohon maaf ada salah ketik di sini ya. Untuk samaniyatu di sini bukan fiil ya, ini fa'il. Saya coret ini jadi fa'il. Nah, ketika di mana nih opo gitu ya. Ya, mohon maaf ada salah tulis, itu dia jadi fa'il. Oke, namanya isim fa'il. Nah, karena sama niyatu dia tidak didahului oleh amil apapun, maka dia i'rabnya rofa. Lah, karena dia namanya isim mufradnya mufrad mulhaq, maka dia alamatnya dengan menggunakan dhamma gitu ya. Cukup jelas ya. Selanjutnya asya'a juga kalimat isim tadi karena dia berkedudukan menjadi mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih dia pasti jar. Tanda jarnya dilihat kalimatnya apa dia isim ghairu munsharif gitu ya. Dia isim ghairu munsharif. Oh, kalau isim ghairu munsharif jarnya itu menggunakan fathah gitu ya, bukan pakai kasroh, bukan, karena dia isim ghairu munsharif maka jarnya menggunakan fathah, bukan kasroh ya, tapi menggunakan fathah. Oke. Selanjutnya untuk yang ke-9 lafadz as-sholatu. Di sini as-sholatu karena ada al maka namanya kalimat isim gitu ya. Dia jadi badal ketika di mana nih rupane gitu ya. Dia menjelaskan siapa? Gitu kan? Dia menjelaskan samaniyatu asya'a.
gitu loh. Apa saja sih 8 hal itu? Lah, yang pertama sholat ya gitu loh, maksudnya dia menjelaskan as-sholatu, dia menjelaskan tamaniyatu, maka dia jadi batal. Lah as-sholatu ini otomatis i'rabnya juga mengikuti yang dijelaskan. Mubdal minhunya siapa? Tamaniyatu. Kalau tamaniyatu i'rabnya rofa, maka as-sholatu juga harus i'rabnya rofa gitu ya. Sedangkan untuk tandanya dilihat kalimatnya. Kalau isim mufrad ya berarti tandanya pakai dhamma. Oke, bisa dimengerti ya. Untuk terakhir lafadz wa, kalimatnya kalimat huruf, mabninya fa, ya wawu atof. Ketika dilanjutkan lafadznya setelah wa as-saumu, berarti dia juga masih menjelaskan lafaz setelahnya wa, sholat dan puasa dan membaca Al-Quran dan memegang mushaf dan membawa dan seterusnya. Jadi dia menjelaskan 8 hal tadi. Maka wa itu namanya wawu atof karena menyambungkan keterangan dari as-sholatu ke keterangan-keterangan yang lain gitu ya, menjelaskan apa saja 8 hal yang dimaksud dari yang diharamkan bagi orang jahat dan nifas gitu ya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Setorannya ini minggu depan ya. Untuk yang wayah harumu bil haidi ini disetorkan minggu depan. Ini cukup mudah karena lafadz-lafadznya banyak yang diulang-ulang gitu ya, dan lafadz dengan artinya sama gitu ya. Jadi ini hafalan yang paling mudah menurut saya. Ya, yang penting hafalan semuanya setoran di menu sesuai tanggal yang sudah Bulia persiapkan. Oke, untuk hari ini cukup kita akhiri. Wa'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamdanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila beliau ada salah, atau cara menjelaskannya terlalu cepat, atau cara membacanya kurang jelas gitu ya. Mohon maaf, dimaklumi karena itulah keterbatasan yang Bulia miliki. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.